Sekarang kalau ada beduk, itu berarti bid'ah. Yang tukang mukul beduk masuk neraka. Jadi nanti ada rombongan tukang mukul beduk masuk neraka. Waktu Nabi tidak pernah ada orang bikin maulid. Nabi tidak pernah bikin maulid. Tidak pernah memperingati Isra Mi'raj. Tidak pernah memperingati nuzulul Quran. Jadi semua orang di dunia ini yang bikin maulid, yang bikin nuzulul Quran, yang bikin Isra Mi'raj, bikin selamatan khitanan pengajian seperti ini, semua dianggap bid'ah, yang dolalah, yang pasti masuk neraka. Jadi nanti semua ini masuk neraka semua. Ada rombongan orang-orang yang bikin maulid sandonya ini, termasuk ulama-ulama besar, masuk neraka semuanya. Kemudian kelompok-kelompok inilah yang sekarang berkembang di Indonesia. Kelompok-kelompok inilah yang sekarang sedang meracuni umat Islam di Indonesia. Karena itu saya perlu menjawab. Kalau ada orang mengatakan maulid itu bid'ah, saya jawab iya. Karena Nabi tidak pernah bikin maulid. Peringatan Isra Mi'raj itu bid'ah. Iya, karena memang Nabi tidak pernah bikin peringatan Isra Mi'raj. Tidak pernah. Saya bilang, tapi HP juga bid'ah. Karena waktu Nabi tidak pernah ada HP. Jadi tolong yang anti maulid, yang anti peringatan Isra Mi'raj, yang anti ziarah kubur, yang anti tahlilan, tolong jangan pakai HP. HP-nya serahin saya saja. Saya jual pakai bikin pesantren ini. Biar tahu rasa dia. Betul? Waktu Nabi tidak pernah ada speaker. Speaker nggak ada. Jadi tolong mereka-mereka yang anti maulid, yang anti Isra Mi'raj, jangan pakai speaker. Karena Nabi tidak pernah bikin pakai speaker. Kalau ngaji untuk 20.000 orang, jangan pakai speaker. Tenggorokan lawanan saja, biar putus tenggorokan. Waktu Nabi tidak pernah ada televisi. Tolong yang anti maulid, jangan nonton televisi, biar buta berita. Waktu Nabi belum ada mushaf. Al-Quran itu berjajaran tulisannya. Di tulang-tulang onta, di kulit-kulit onta, di pelepah kurma. Sebab kalau Al-Quran dibukukan, dikhawatirkan, kata Nabi mengkhawatirkan, jangan-jangan orang akan menyamakan hadis dengan Al-Quran. Atas kekhawatiran itu, maka waktu Nabi mushaf belum ada. Abu Bakar belum ada. Umar belum ada. Adanya mushaf yang sekarang kita ngaji itu sejak zaman Khalifah Utsman. Jadi mushaf yang sampean baca itu juga bid'ah. Kalau lu nggak mau bid'ah, tolong jangan baca mushaf. Dulu waktu Nabi haji dari Madinah ke Makkah itu naik onta, tidak naik pesawat terbang. Karena waktu itu belum ada pesawat terbang, naik onta dari Madinah ke Makkah. Maka tolong yang anti maulid, yang anti Isra Mi'raj, kalau haji jangan naik pesawat terbang, dari Banten naik ke Bur saja, biar mati sebelum saya Mekah. Gak usah pakai dalil kalau orang begini. Gak usah pakai dalil, dalil ya gini-gini. Dalil kan gak ngerti apanya hadis cuma satu aja. Apanya cuma satu aja hadisnya itu aja untuk nanti di depan. Dari sisi lain, ada ingkarus sunnah, tapi juga ada kelompok-kelompok yang ingkarul jamaah. Jadi menggunakan pedoman Islam itu hanya Al-Quran, hanya Al-Hadis, tanpa ada pola pengembangan. Padahal kalau panjenengan sekarang umroh ke Makkah, hari Jumat itu azan 2 kali, itu bid'ah. Karena terjadi bukan pada waktu Rasulullah, bukan pada waktu Sayyidina Abu Bakar, tapi sejak Sayyidina Umar. Tarawih di Madinah, di Makkah 20 rakaat itu bid'ah.
Nabi dulu tidak 2 rakaat, ditetapkan 2 rakaat setelah Sayyidina Umar. Jadi bid'ah yang zaman sekarang itu masuk neraka semua itu kalau nggak mau bid'ah. Makanya menurut Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Imam Syafi'i, bid'ah itu yang qasimu ala qismain, terbagi atas 2. Ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Bid'ah yang baik adalah bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan membantu pengembangan syariat Islam. Karena itu Nabi pernah bersabda, al-adatu muhakkamah, ditetapkan dalam sebuah kaidah oleh Muhammad bin Idris As-Syafi'i, wa kullama lam yandhabit syar'an wala wad'an falil urfi ruju'un jala. Islam itu diturunkan 15 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, untuk guidance, untuk petunjuk umat Islam yang berkembang terus sampai hari kiamat. Jadi Islam bukan agama statis. Islam adalah agama dinamis yang menghargai otak manusia, seperti Allah menghargai terhadap Ibrahim yang begitu cerdas, sehingga perintah Allah itu tidak semuanya harus ada dalam Al-Quran, tidak semuanya harus ada dalam hadis. Ada wa'amilus sholihat, amal-amal yang baik-baik, sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, persilakan untuk dikerjakan. Tetapi kalau bertentangan dengan syariat Islam, maka jangan, itu bid'ah dolalah. Seperti ada satu kelompok yang membawa ajaran baru. Kalau Al-Quran itu inna anzalnahu fi lailatul qadr, tiba-tiba ada orang yang ngaku Islam, Al-Quran yang inna anzalnahu fi lailatul qadr dirubah sama dia menjadi inna anzalnahu qariban min qadyan. Mengapa? Karena nabinya yang bawa Islam ini turun di India, di kampung namanya Qadian. Kalau nabinya turun di Cilegon, maka ayatnya akan berubah menjadi inna anzalnahu qariban min Cilegon. Maka dalam kaidah usul fikih, wa fi usuliddin dal wajhum kana idh fihi taswibun li arba'atil bidah. Kalau Anda berselisih dalam soal-soal furu'nya, persilakan. Anda anti maulid boleh, persilakan, asal alasannya benar. Kalau alasannya anti maulid karena Nabi telah bikin maulid, itu saya salahkan alasannya. Tapi kalau alasannya khaufan, takut kalau Nabi disekutukan oleh Allah, disekutukan dengan Allah, saya setuju. Karena itu sudah ada pendapat ulama-ulama terdahulu. Sehingga Imam Jalaluddin As-Suyuti mengarang sebuah kitab yang namanya Husnul Maqsud fi Haflatil Maulud, dalam rangka ngerot menjawab pendapat orang-orang yang mengatakan maulud itu haram. Karena apa? Takut kalau dengan peringatan maulid orang menyekutukan Nabi Muhammad dengan Allah. Tetapi kata Jalaluddin As-Suyuti, setelah melihat pendapat ulama-ulama ini, dia teliti min alafin